بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pembawa syariat yang sempurna, sehingga dalam syariat Nabi ini semuanya diajarkan oleh Nabi. Dalam suatu ucapan sahabat mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah." Nabi Muhammad SAW itu mengajari kami segala hal sampai cara buang air pun Nabi ajari. Cara buang air, masuk kamar kecil kaki kiri baca doa, kemudian dengan keadaan duduk buang air itu, kemudian tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, tidak berbicara, tidak melihat pada kotoran yang keluar. Itu semua Nabi ajari. Urusan buang air, belum urusan yang lain-lain. Karena itulah seorang muslim itu semua kegiatannya teratur. Seorang muslim itu semua kegiatannya itu teratur, ya. Tidak ada yang serampangan, semuanya dengan aturan dari Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hal ini melanjutkan kepada adab-adab makan, ya. Bahkan di sini wa idza akalta ma'a ghairik fakul mimma yalik illa al-fakihah wa la tukthirin nadhara ila al-hadirin fi hali aklihim. Jika engkau makan bersama orang lain, ya, makan bareng satu napak atau mungkin berpiring-piring biasa, fakul mimma yalik, maka makanlah yang dekat dengan engkau. Ilal fakiyah, kecuali buah-buahan walaupun jauh, ya, itu minta untuk didekatkan. Bahkan sunnahnya makan buah itu sebelum makan, bukan sesudah makan. Kalau istilah orang sekarang itu mencuci mulut, itu bukan, tapi sebelumnya. Kenapa? Karena lambung itu, ya, itu biar dia cepat mencerna. Ya, cepat mencerna itu dikasih buah-buahan dulu, baru kemudian makan yang berat. Dan jangan banyak melihat kepada orang-orang yang hadir ketika mereka makan. Termasuk gak adab, ya. Kita melihatin orang sedang makan, dilihatin, itu kurang adab. Makan, kadang orang gak nyaman dilihatin terus, waktu makan dipandang terus. Apalagi di foto, ya, di video, ini jangan, ya. Bahkan istilahnya
Kalau kita sedang berkhidmat kepada guru, pas beliau makan kita minggir, jangan di depan beliau terus gini, nggak enak. Tamu aja tamu, kalau kita nyuguhin tamu makanan, kalau Anda tidak ikut makan dengan mereka, masuk. Jangan tamu disuguhin makan diajak ngobrol. Ini kapan habisnya diajak ngobrol terus? Suguhin itu Anda masuk. Kalau sudah dirasa mau habis selesai, Anda keluar lagi. Baru untuk apa? Berbasa-basi lah dengan tamu, bicara, ngobrol kan gitu. Itu dalam adab demikian. Wa tahaddatsy ma'hum bima yunasibul hal, dan bicaralah dengan mereka ya, dengan sesuatu yang sesuai keadaan. Ya. Mas waktu makan bahas masalah peperangan, ya. Luka-luka gini nggak enak, bayangkannya nggak enak. Akhirnya yang awal lapar jadi hilang laparnya. Yang dibahas itu sesuai dengan keadaan. Wala tatakallam wa ta'am fi famik, jangan engkau berbicara sementara makanan masih di mulutmu. Karena itulah ketika orang sedang makan jangan ditanya, tunggu dia selesai dulu atau dia minum baru tanya. Ya, itu adabnya. Memang di dalam makan itu kalau diam semua itu kurang pas. Adatnya orang Arab kalau makan bersama itu ada berbincangnya. Cuma tadi bukan di waktu dia mengunyah atau apa. Ya. Kemudian wa in ghalabaka busat aw mukhat falwi bi ra'sik anhum. Kalau engkau ingin meludah atau ingin membuang ingus, maka palingkan kepalamu dari mereka, atau berdirilah engkau ke tempat yang lain. Ini adab ketika meludah ya, atau ketika buang ingus itu. Pertama adalah jangan di depan orang. Yang kedua, bekasnya itu hilangkan. Kalau memang Anda meludah di bawah, bekasnya itu hilangkan dengan kaki Anda, digesek. Kenapa? Karena termasuk mengganggu muslim kalau dia melihat ingus, dahak yang kita buang itu mengganggu muslim. Dia pasti nggak nyaman, lihatnya itu nggak nyaman. Karena itulah habis meludah itu dihilangkan bekasnya, ya, dihilangkan. Sama kayak pas di tempat kumpulan ya. Dia mau ingus pakai tisu, itu jangan keras-keras. Kalau memang nggak bisa Ustaz, pamit dulu, permisi dulu. Itu adabnya. Wa idza akalta inda qaumin fa asni alaihim. Kalau engkau makan di tempat orang, dijamu orang, maka pujilah mereka. Masya Allah, dijamu ini, makasih banyak. Wad'u lahum bi khairin, doakan mereka. Di antara doa Nabi itu, ya, Nabi membaca gini: akala ta'amakumul abror, wassalat alaikumul malaikah. Semoga yang memakan makanan Anda ini orang-orang baik semua, dan para malaikat mendoakan Anda. Itu doa Nabi. Kalau beliau tuh habis dijamu itu beliau baca itu: akala ta'amakumul abror, wassalat alaikumul malaikah. Semoga yang memakan makanan Anda ini orang-orang baik semua. Artinya yang bertamu itu orang-orang baik. Ya. Wassalat alaikumul malaikah, dan semoga malaikat senantiasa mendoakan kalian. Itu dia doa. Wa kul ba'dal faraw minal akli, dan bacalah setelah engkau selesai makan, alhamdulillah Allahumma kama at'am thayyiban fasta'malni shalihan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau memberi aku makan yang halal, maka gerakkanlah aku untuk beramal soleh. Ini sesuai dengan perintah Allah untuk para rasul. Ya ayyuhar rusulu
kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah makanan yang halal dan beramallah yang soleh. Ini ada kaitannya ya. Orang kalau makanannya halal, gampang dan mudah dia untuk beramal soleh. Kenapa? Karena bahan bakarnya. Allah menciptakan kita untuk ibadah, maka Allah menyiapkan bahan bakar untuk Anda bisa ibadah itu makanan halal. Seakan-akan Allah mengatakan kalau engkau mau menjalankan dirimu itu sesuai fungsimu ketika diciptakan, yaitu liya'budun, untuk ibadah, maka bahan bakarnya adalah makanan halal, sehingga engkau bisa menjalankan peranmu sebagai hamba Allah itu. Karena itulah diantara doa Nabi ya, kuama Allah kama an at'amani thayyiba, semana dia memberi aku makan, kama at'amtani thayyiba, semana engkau memberikan aku makan hal yang halal, maka pergunakanlah aku untuk amal yang soleh. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am. Alhamdulillah yang telah memberi aku makanan dengan makanan ini, wa razaqanihi, dan beri rezeki aku akan hal tersebut, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada usaha dariku dan tanpa kekuatan dariku. Semuanya murni dari Allah. Dalam hadis disebutkan, orang yang habis makan membaca ayat dan membaca doa tersebut, maka dosa dia diampuni yang telah lalu. Ini amalan Masya Allah ya. Ini dalam Sahih Muslim kalau tidak salah. Amalan sepele itu, habis makan sambil membaca Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baca itu aja, dosa Anda yang sebelumnya diampuni oleh Allah. Sudah kenyang, dosa diampuni. Cuman tadi ya, yang ngamalkan jarang. Yang parah lagi kadang-kadang sudah nggak ngamalkan tapi membela diri. Kayaknya ini hadisnya lemah ini Ustaz, ini saya nggak ngamalkan. Sudah malas ngamalkan, membela diri lagi, nggak mau disalahkan. Jadi di dalam masalah doa-doa ya, ini saya kasih tahu ilmu masalah hadis. Doa-doa itu ya, ulama hadis sepakat boleh pakai hadis lemah. Urusan doa masalah akhlak itu boleh pakai hadis yang dhaif. Karena itulah mengapa banyak kitab-kitab hadis itu di dalamnya disebutkan hadis-hadis dhaif. Contoh di Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan Darimi, Musnad Imam Ahmad ya, Sunan Abi Dawud, itu hadis dhaifnya ada. Dan kita belajar itu. Loh Ustaz, kenapa kok hadis dhaif taruh situ? Karena manfaat. Dan hadis dhaif itu kalam Nabi, bukan palsu. Orang yang meyakini hadis dhaif itu palsu, dia pendusta kepada Nabi. Dan Nabi sudah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan", barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Artinya hati-hati ya, mengklaim hadis dhaif itu palsu. Hadis palsu itu, maudhu itu bukan kalam Nabi, dibilang kalam Nabi. Kalau hadis dhaif itu kalam Rasul. Cuman yang membawa hadis itu bisa jadi lemah hafalan, bisa jadi ada terputus. Oh ini nggak langsung dengar dari fulan, ada tengah-tengahnya. Karena fulan ini lahirnya tahun sekian, fulan meninggal sebelum dia lahir. Berarti ada orang tengah-tengah di situ, dibuat lemah hadis. Tapi yakin ini hadis Nabi. Karena itulah banyak kitab-kitab hadis itu memuat hadis-hadis dhaif. Kenapa? Karena bisa dipakai. Selain
hukum dan selain akidah. Kalau hukum dan akidah nggak boleh hadis dhaif, harus sahih atau hasan. Hasan itu keterima ya, cuman dia derajatnya nggak setinggi sahih, itu hasan tadi. Kepake hasan itu masya Allah termasuk hadis yang makbul, diterima ya. Nah itu diantaranya. Nah, kemudian wala tatakallafil idam likulli ta'am, jangan engkau memaksakan harus ada lauk setiap makan itu. Jadi kalau nggak ada lauk nggak mau makan, jangan dipaksakan, karena ini termasuk syahwat mubah. Syahwat mubah itu jangan dijadikan sesuatu yang wajib, tapi lawan itu. Contoh, saya setiap siang harus tidur, ya, lawan. Saya ini kalau jam sekian nonton sinetron, lawan. Jangan hal-hal yang seperti itu Anda jadi, walaupun nggak dosa, tapi berusahalah untuk sesuatu yang hal-hal yang bikin Anda ketagihan itu tinggalkan pelan-pelan sampai Anda tidak diperbudak dengan syahwat Anda, tidak diperbudak dengan nafsu Anda, tapi Anda yang ngatur nafsu Anda sendiri. Karena itulah jangan memaksakan ada lauk setiap makan. Wala ta'ib ta'aman qat, dan jangan engkau mencela makanan sedikit pun. Artinya jangan sampai ada ucapan-ucapan yang mencela makanan. Wa in kana radi'ah, walaupun buruk, walaupun makanan ini buruk. Disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ma'aban nabi ta'aman qat, Nabi tidak pernah mengejek makanan. Apa arti mengejek itu? Mengkritik. Ini makanan kurang ini kurang ini. Kadang-kadang sampai di toel-toel gini makannya. Yang parah diambil, dicium, taruh lagi. Ini nggak beradab, ya. Bahkan bisa menyakiti tuan rumah. Sudah disuguhi malah dikomentari. Maaf, ini biasanya perempuan yang banyak. Karena nabinya pinter masak, ini kurang pas. Ini sering dikomentari, yang punya rumah bilang, iya sampean kurang syukur, sudah dikasih masih kurang-kurangan, sampean kurang syukur, wis makan aja sudah. Jadi dalam hal ini, kalau Nabi itu kalau nggak senang, beliau tinggalkan. Pernah Nabi itu ditawari dimakan di depan beliau itu biawak. Ini biawak yang model apa ini? Kalau biawak padang pasir, ya, di Arto nggak ada sungai Pak ya. Biawaknya itu hidupnya di satu alam aja. Itu memang halal. Karena pernah dimakan depan Nabi tidak ingkar. Menunjukkan hewan ini halal dimakan. Cuma ketika ditawari oleh sahabat Nabi, dia bilang tidak. Karena ini nggak pernah ada di tempatku, nggak pernah ada. Waktu itu ada yang mendatangkan biawak. Cuman ya dengan biawak di Indonesia yang di dua alam, faktor dua alamnya itu yang repot. Ada yang mengatakan boleh karena yang penting biawak. Dia mengatakan nggak boleh karena biawak yang dimakan depan Nabi itu dia hidup di satu alam aja, sementara yang di sini dua alam. Termasuk ciri-ciri hewan yang haram dikonsumsi kalau dia hidup di dua alam. Ya, itu yang termasuk. Berarti apa Ustaz? Mending jaga-jaga, berhati-hati itu lebih selamat. Wala taj'al himmataka akla thayyibat wa tanawul asy-syubuhat syahawat fatakuna minal ladina qala fihim Rasulullah sallallahu syiraru ummati alladina wuddu bin na'im wa nabatat alaihi ajsaduhum wa innama himmatuhum alwanut ta'am wal wanut thiyab yashafuna fil kalam. Janganlah semangatmu itu, artinya
orientasimu itu jangan sampai hanya makan yang enak-enak terus. Ya, setiap makan itu pasti kesini, pesen ini. Itu orientasinya itu makan harus enak. Itu jangan. Dan melampiaskan keinginan syahwat makan itu harus terselesaikan. Ya, itu jangan. Khawatir engkau masuk dalam sabda Rasul di dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Sahihnya. Ya, Al-Mustadrak, kitab beliau namanya Al-Mustadrak, kumpulan hadis-hadis sahih Imam Abi Abdillah Al-Hakim. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, syiraru ummati, seburuk-buruknya umatku itu, umatku yang buruk itu, alladzina buddu bin na'im, yang dia ini makannya nikmat-nikmat terus, sehingga badan mereka itu tumbuh dari kenikmatan. Dan semangat mereka, kata Nabi, alwanu ta'am, makan yang bermacam-macam. Semangatnya di situ, orientasinya di situ. Awal siap, baju yang indah-indah. Ya. Jadi tujuannya itu termasuk syirarul ummati, kata Rasul. Ya. Waqala Aliyun karamallahu wajhah, telah berkata Sina Ali radhiyallahu anhu, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnah kanat qimatu ma yahruju minha. Sina Ali mengatakan, orang yang orientasinya cuman yang penting yang masuk ke mulutnya, yang masuk ke perutnya, pikiran dia, hidup dia itu tujuannya ya apa yang bisa masuk ke perut ini harus enak, harus gitu. Maka kata beliau, harga dirinya sama dengan yang keluar dari perutnya itu. Kalau dia semangatnya hanya yang masuk ke perutnya, hidupnya hanya dengan tujuan untuk makan. Dari sinilah banyak orang, walaupun dia tidak merasa ya, tapi hakikatnya kayak gitu. Tujuan sebagian besar orang itu adalah apa yang masuk ke perut. Gak jauh-jauh, Pak. Kita lihat masa Covid yang lalu. Masa Covid itu masjid dilarang beroperasi, bahkan sampai Jumatan. Dan dari zaman sahabat itu nggak ada Jumatan diliburkan karena wabah, itu nggak ada. Kalau memang takut, individu nggak perlu hadir, per individu, bukan diliburkan. Sampai hadir oke, tapi berjarak. Cuma pasar nggak ada tutup, pasar nggak ada tutup. Alasannya apa? Urusan perut. Urusan perut lagi ini yang kayak di sini kita sadar bahwasanya kebanyakan kita ini orientasinya perut aja. Urusan ibadah nomor sekian, yang penting perut dulu kenyang. Sadar nggak sadar? Bahkan sebagian besar kita nyekolahkan anak itu tujuannya urusan perut dia. Jarang urusan agamanya, akhlaknya jarang. Urusan perutnya dulu yang penting. Nah, ini nilai kita yang keluar dari situ. Memang urusannya perut aja. Wajtahid alla tudkhil batnak illa halala. Dan berusahalah jangan sampai engkau masukkan ke perutmu itu kecuali yang halal. Yang halal kemarin telah kita bahas ya, lawannya halal itu haram. Kalau Anda menjauhi yang haram, pasti hasilnya halal. Dan haram itu ada dua. Ada haram zati, dari sananya sudah haram, walaupun dengan akad dengan ini tetap haram. Bangkai ya, hewan-hewan yang sudah diharamkan oleh Allah, hasil curian itu. Ada kalanya haramnya itu aridi, makanan halal, cuman cara ngambilnya dengan cara haram, atau membelinya dengan uang hasil kerja haram. Dari sinilah makanan itu menjadi haram. Ya, kue halal, bahan-bahannya halal, cuman dia dapatnya dengan nipu.
atau dia membelinya dengan uang kerjanya kerja nggak baik, maka makanan kue ini jadi haram. Itu yang dikhawatirkan. Karena itulah fikih itu bukan cuma urusan sholat, puasa, zakat. Lebih banyak fikih itu membahas tentang pekerjaan kita. Kerja kita ini kayak apa? Karena kerjanya halal, Pak. Cuma dia merusak sistemnya, sehingga yang dia dapat nggak halal 100%. Contoh nih ya. Banyak, sebenarnya saya kasih contoh itu banyak. Jual beli itu halal. Nggak ada yang bilang haram. Allah sudah berfirman, wa ahallallahu al-bay'. Allah sudah menghalalkan jual beli. Ya. Tapi sistemnya dia jual beli pakai riba, dosa, hasilnya nggak baik. Ya. Jual beli tapi pakai nipu, ngurangin timbangan lah, menutupi aib, padahal ngerti aibnya, dapat dia duit, nggak halal. Kenapa? Ada unsur penipuan. Dari sini kalau kita perhatikan, berarti kewajiban seorang muslim, dia harus tahu hukum Allah dalam pekerjaannya itu. Jangan sampai dia mengerjakan sesuatu perbuatan tapi dia nggak sadar hukum Allah di situ kayak apa. Kemudian fa inna man akala al-halal arba'ina yawman istanaru qalbuh. Ini ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya ini, beliau mengatakan sesungguhnya orang yang makan halal, minumnya, makannya halal 40 hari aja, 40 hari, istanaru qalbu, hati akan bercahaya, hati ini akan bersinar, wajarat minhu yanabiul hikmah ala lisani, dan akan keluar dari lisannya itu kalam-kalam hikmah, ucapan-ucapan yang penuh nasihat, nggak keluar buruk. Kasarannya itu botol minyak wangi yang keluar harum. Caranya isinya itu harus harum tuh 40 hari makan halal. Maka yang keluar dari lidah seseorang yang makan halal 40 hari itu semuanya baik, semuanya hikmah, nggak ada yang ucapan sia-sia. Wa akramahullah bizuhdi fid dunya, dan Allah akan memuliakan dia dengan sifat zuhud akan dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu bukan gak punya duit. Zuhud itu Anda gak peduli dengan apa yang Anda punya, gak terlalu ngurus. Ciri-ciri zuhud paling kuat, ciri-cirinya paling kuat ya, apa? Gampang berderma, karena sudah gak di sini ya, dunianya itu cuma di tangan, gak sampai masuk hati. Ada yang butuh, habis, besok ada lagi, santai. Rezeki Allah gak akan habis dengan Anda masih hidup. Selama Anda masih hidup, aman. Nah, yakin itu. Ciri yang lain banyak, ciri yang lain banyak. Di antara ciri yang paling kuat itu tadi, gampang berderma. Wasofat sariratuh, dan hatinya jadi bersih. Ya. Hati yang bersih itulah yang bisa menyelamatkan seseorang nanti di hari kiamat. Di antara doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana enggak manfaat banyak harta, banyak anak, enggak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang manfaat itu seseorang yang menghadap Allah membawa hati yang selamat, hati yang bersih, enggak ada dengki, enggak ada sombong, nggak ada benci ke sama muslim, saling. Nah, itu yang dicari. Caranya apa? Makan halal. Oh, hati bersih, caranya makan halal. Di antara usaha seseorang itu kalau mau hati bersih seperti itu. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih,
dan baik hubungan dia dengan Allah. Kalau dia makan halal, hubungan baik dengan Allah itu indah. Wa man akal haram syubhat, kan tetapi barang siapa makan haram dan hal yang syubhat. Syubhat ini remeng-remeng, enggak jelas. Ciri-ciri enggak jelas itu ada ragu. Hanya dalam hadis sebutkan al-ithmu mahaka fin nafs. Ciri-ciri dosa itu yang bikin Anda gelisah. Orang kalau mau maksiat gelisah dia, takut ketahuan. Ini ada yang lihat nggak ya? Aman nggak ya? Nah, itu berarti gelisah, jangan. Ya. Ini ada duit nganggur, Pak. Kayak apa ya? Diambil nggak ya? Nah, ini kalau gelisah nggak usah diambil, berarti dosa itu. Ya. Kana ala diddi min dzalika kulli. Maka kalau dia makan haram, dia dalam kembalikan sifat-sifat yang tadi. Itu apa? Tambah gelap hatinya. Saking gelapnya sampai nggak tahu, nggak bisa membedakan mana hak mana batil. Karena gelapnya itu. Dan yang keluar dari lidahnya itu sesuatu yang nggak baik, cacian, ngejek, ini. Dan dia tambah cinta dunia, tambah kotor hatinya, buruk hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dalam hal ini berhati-hatilah untuk makanan yang enggak jelas, makan yang haram, ini hati-hati. Wa iyyaka fil akli wa kasratasy syab'i. Dan hati-hatilah, kata beliau, hati-hatilah jangan sampai kekenyangan. Jangan sampai kekenyangan. Karena kenyang dari yang halal itu permulaan keburukan, apalagi yang haram. Kenyang dari yang halal aja itu gak baik. Wa min afati, termasuk daripada akibat orang yang kekenyangan itu qaswatul qalb, kerasnya hati. Imam Syafi'i beliau mengatakan, aku 16 tahun gak pernah makan sampai kenyang. 16 tahun. Waktu itu beliau ucapkan masih masa-masa belajar. 16 tahun aku gak makan sampai kenyang. Kenapa? Karena kalau kenyang, kata beliau, hati jadi keras. Kemudian malas ibadah. Pengennya santai. Itu kalau dia kenyang terus. Wa fasadul fitnah, dan merusak kecerdasan. Orang yang terlalu lapar bisa jadi ini kurang jalan, tapi kekenyangan itu menghilangkan kecerdasan. Di antara ucapan Imam Syafi'i mengatakan al-bitnah tudhibul fitnah. Al-bitnah, perut yang terus seringkali penuh. Perut yang seringkali penuh menghilangkan kecerdasan. Karena itulah biasanya anak-anak pondok itu disuruh tirakat. Makan itu nggak boleh banyak. Kenapa? Karena dia dalam proses menggali ilmu. Sehingga jangan kenyang jasmani, nanti rohaninya nggak mau masuk lagi. Dibuat lapar itu jasmani biar rohaninya dapat banyak. Ya. Wal kasal 'anil ibadah ila ghaidzal minal afaq. Malas ibadah, ya. Pikiran itu tidak fokus, itu kalau kenyang. Wasabilul iktisad fil akli an tumsika 'anit ta'am wa anta tashtahi. Dan cara agar kita itu enggak sampai kenyang, berhenti engkau makan ketika kau masih pengen nambah. Berhenti engkau makan ketika masih pengen nambah. Ini repot, Pak, ya. Pas depannya tempe tahu bisalah tuh berhenti. Kena kambing guling lanjut aja, Ustaz. Kapan lagi? Ini kena stroke selesai sudah. Kemudian wala tanawaluhu hatta tashtahi bi syahwa shadiqah. Jangan memulai makan sampai dia benar-benar kepingin, benar-benar lapar. Itulah kadang-kadang
mana yang benar ini Ustaz? Makanlah di waktu yang teratur, makanlah dengan teratur, atau makanlah ketika lapar? Mana yang benar ini mana? Makanlah ketika dengan teratur, artinya itu jangan terlambat. Jam 7 jam makan, nanti kena mah sampai. Atau pakai aturan ini, jangan makan kecuali lapar. Mana yang dipakai ini yang mana? Kalau Anda termasuk orang yang kena mah, lagi mah akut, ya, maka ikuti aturan tadi itu. Nggak boleh terlambat saya Ustaz, karena saya kena mah. Cuman bukan makan besar. Ya intinya ada yang masuk, roti ya apa. Nanti kalau lapar, nah baru makan. Jangan pakai aturan yang tadi. Walaupun aturan Nabi itu paling hebat ya. Nabi itu bersabda, nahnu qaumun la na'kul hatta najuu. Kami ini sekelompok manusia yang nggak makan kecuali lapar dulu. Lapar dulu, kosong dulu baru. Sehingga Nabi pernah bersabda, sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Niscaya sehat. Itu aturan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ini kita membahas masalah tentang minum ya, adab-adab minum. Insyaallah akan kita bahas yang akan datang. Sebagai paripurna majelis ya, ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Ya. Assalamualaikum. Kami itu ketinggalan sholat maghrib kita ketinggalan sholat maghribnya, jadi kita sholat isya dulu 2 rakaat baru melanjutkan ke 3 rakaat sholat maghrib sendirian, apakah kita niatkan sholat maghrib waktu isya? Jadi waktu jamak takhir ya, jamak takhir itu lebih afdol isya dulu 2 rakaat. Itu jamak qasar di waktu maghrib. Waktu maghrib nggak boleh isya dulu. Kalau menjamak takdim itu syaratnya harus mendahulukan yang pertama, maghrib dulu. Nggak boleh isya dulu. Beda kalau jamak takhir. Takhir boleh isya dulu, boleh maghrib dulu. Kalau jamak takdim harus maghrib dulu. Kalau semua imam sudah di sholat isya ya, dan dia kosor karena maghrib kan gak dikosor ya, dia isya dikosor. Terus bagaimana Ustaz kita kalau nemu jamaah lain yang belum sholat, sama-sama musafir, sama dia aja, sama dia mending. Ya. Kalau nggak nemu Ustaz, nah saya nemunya cuman ini sudah kelompok saya yang musafir, yang lain nggak ada yang ketinggalan, saya aja ketinggalan. Maka dalam hal ini Anda bisa ikut dia tapi maghrib, atau tunggu mereka selesai. Minta salah satu teman untuk mengawal Anda sholat. Dia sudah sholat nih, kita minta dia mengulang sholatnya. Namanya mu'adah. Mu'adah itu sholat yang sudah sah diulangi lagi di waktunya. Itu boleh tapi cuman sekali. Syaratnya mu'adah itu cuman sekali, harus berjamaah. Kalau dia jadi imam yang mu'adah ini, yang ngulang ini jadi imam, wajib niat imamah. Itu.
Itu lebih enak daripada kita maghrib ngikutin imam yang isya. Kenapa? Karena makruh ya. Termasuk makruh dalam sholat berjamaah itu kalau niatnya antara makmum dan imam beda. Imamnya sholat maghrib, Anda sholat isya, atau dibalik, imamnya sholat isya, Anda sholat maghrib. Itu sah, tapi makruh. Permasalahannya itu makruh di dalam berjamaah menghilangkan pahala 27. Tapi masih mending daripada sendirian. Kalau sendirian, menurut Imam Ahmad bin Hanbal nggak sah, wajib berjamaah. Imam Hanbal termasuk yang mewajibkan berjamaah. Kalau Anda berjamaah walaupun makruh, tapi sah menurut 4 mazhab. Semua bilang itu sah karena berjamaah. Kalau sendirian, ada ulama yang mengatakan gak sah. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga kata ulama, keluar dari khilaf itu dianjurkan. Sumpama gak nemu lagi kecuali ini sudah. Ya sudah, ikut aja. Tapi Anda niatnya beda dengan imam. Anda isya dulu gak boleh karena terjamak takdim. Jamak takdim gak boleh kecuali yang pertama dulu. Karena itulah, dan niat jamak takdim itu harus di dalam sholat pertama. Kalau dia nggak niat di waktu maghrib untuk jamak, tahu-tahu dia salam dari maghrib, temennya Noel, ya kita jamak yuk, ya sudah, nggak sah. Karena dia pasti nggak niat waktu itu. Karena itulah kalau mau jamak takdim itu harus kompak dulu, ya, menyatukan tujuan dulu. Kita jamak apa enggak? Jamak, ya sudah, masing-masing nanti niat jamak di dalam sholat. Kalau habis sholat maghrib dia baru niat, nggak sah, nggak boleh. Isyanya harus nanti di waktu isya. Itu bedanya ya. Kalau jamak takdim itu niatnya di dalam sholat yang pertama. Kalau jamak takhir niatnya di waktu sholat, bukan di dalam sholat. Di waktu sholat. Jamak takhir. Contoh sudah adzan maghrib nih. Adzan maghrib. Maka saya niat menjamak takhir maghrib di waktu isya. Itu biar apa? Biar nggak dosa sampean karena nggak sholat maghrib di waktunya. Kalau Anda nggak niat jamak takhir, ya, di waktu maghrib itu, maka Anda berdosa. Yang kedua, maghribnya jadi qadha bukan jamak. Maghribnya jadi qadha, bukan jamak, karena nggak ada niat jamak di waktu maghrib. Itu. Jadi dalam masalah itu asal nunggu teman yang bisa diajak untuk sholat. Iya. Kalau 3 hari itu untuk yang pakai khuf, musab sepatu. Dan ada yang khuf itu nggak perlu dilepas kalau wudu, cukup musab sepatunya aja. Itu kalau musafir 3 hari. Kalau jamak dan qasar, di antara syaratnya itu dia masih musafir. Kalau dia sudah bermukim, maka nggak boleh jamak dan qasar lagi. Ya, apa contoh bermukim? Mukim itu Anda berniat tinggal di tempat itu 4 hari minimal. Mau kemana Pak? Balikpapan. Berapa hari? Mungkin seminggu. Nyampe Balikpapan nggak boleh lagi jamak qasar. Karena niat Anda sudah 4 hari ke atas. Kecuali kalau gini, berapa hari? 3 hari. Nah, 3 hari masih belum, karena minimal 4. 3 hari itu boleh dia jamak qasar. Boleh, karena niatnya di Balikpapan 3 hari. Boleh jamak qasar. Atau gini, saya Ustaz ada urusan di Balikpapan. Cuman saya nggak tahu kapan selesainya. Tapi
Kapanpun masalah selesai, saya langsung pulang ke Grogol. Beres urusan, saya pulang. Maka dia boleh jamak qashar hari pertama, kedua, ketiga. Kalau belum kelar dia, paling full 18 hari. Paling full semua sampai 20 hari belum kelar, dia cuma boleh sampai 18. Karena paling banyaknya Nabi SAW itu menjamak dan qashar itu 18 hari dalam riwayat. Dalam riwayat Nabi paling lama menjamak qashar itu 18 hari. Segitu patokannya, segitu, gak boleh lebih. Nah, itu kalau dia gak tentu, gak tahu ketentuannya berapa. Bagaimana kalau istri dan anak-anak? Dia kan gak tahu kadang-kadang tujuannya. Boleh gak dia jamak qashar? Sementara suami nggak ngomong, wis ikut aja, nggak usah banyak tanya, ikut aja sudah, kayak karyawan coba pengawal ngikutin bosnya kemanapun, nggak dikasih tahu kadang-kadang. Itu kayak apa Ustaz? Di sini dia hukumnya kayak majikannya, istri hukumnya kayak suaminya. Suaminya boleh qashar, dia boleh, walaupun dia nggak tahu suaminya berapa hari, dia nggak paham. Nah, seperti itu ya. Pertanyaan lain? Ya Pak? Berpikirlah yang selalu sehat gitu. Tapi di zaman sekarang itu belum makan sudah mikirkan penyakit. Saya mau makan gulai kambing seperti kata Ustaz tadi, nanti saya kena sekur lagi. Itu punya apa? Rasa syukur kita nggak ada. Rasa ikhlas kita juga nggak ada. Karena kita dianjurkan oleh Nabi untuk mengkonsumsi yang sehat dan halal, dan sehat. Tapi kita mau makan saja sudah was-was, sudah memikirkan penyakit. Hukumnya seperti apa itu? Iya. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan penyakit itu dari sesuatu yang halal. Biasanya yang bikin penyakit itu berlebihan. Itulah Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah, jangan berlebihan. Nah, dan husnudzon itu sangat-sangat penting ya. Kalau kita sudah menyangka-nyangka yang gak baik, maka akibatnya juga sama dengan prasangka kita. Makanya kata diantara amaliyah Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid itu, beliau itu kalau makan atau minum membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak berbahaya apapun. Dengan sebab nama Allah itu, apa yang di langit dan di bumi. Itu kata beliau, dalam riwayat sebutkan, beliau disuguhi racun. Beliau minum aman. Bisa coba itu. Tapi yakinnya yang beda Pak. Yang bikin unggul sahabat itu imannya. Ibadahnya sahabat itu tidak sebanyak para tabi'in. Tabi'in itu kalau kita lihat biografinya, ibadahnya masya Allah. Sahabat nggak setinggi itu, cuman levelnya nggak bisa dikalahkan. Kenapa? Iman yang kuat. Iman yang kuat itu yang nggak bisa untuk ditandingi. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda, Allah fi ashabi, hati-hati jangan mencaci sahabat. Ini Nabi ucapkan kepada sahabat, tapi yang dimaksud orang-orang setelah kita. Lau anfaqa ahaduhum mil'a uhudid dhahaba. Sumpama satu dari mereka berinfak 1 mud emas, itu nggak bisa ditandingi dengan 1 gunung Uhud sedekah emas kita. 1 mud mereka, mud itu 7 on ya, 7 on emas. Mereka nyumbang 7 on emas. Kita 1 gunung Uhud emas gak bisa tertandingi.
Kenapa? Bukan urusan banyak besarnya, urusan imannya. Ini iman ini yang kadang-kadang kita ini lemah di situ. Ya. Sehingga cara menguatkan iman itu sering-sering membaca biografi orang-orang yang imannya kuat. Ya, termasuk daripada pasukan batin Allah itu kisah-kisah orang soleh itu. Baca sahabat, sejarah Nabi, orang-orang soleh itu bikin iman Anda kuat, Pak. Bikin iman Anda kuat. Ya. Tapi kalau bercerita, kita dengarkan cerita orang-orang yang lemah imannya, itu bikin kita lemah juga. Maaf, kita lebih senang cerita artis. Oh fulan, ya apa biografinya dibaca, ngapain? Kita cari biografi sahabat, biografi tabi'in, orang-orang soleh, itu bikin kuat hati. Bikin Anda itu imannya bertambah, tanpa Anda sadari. Oh ada contohnya kayak gini, ada contohnya, tambah kuat. Tapi kita sering ini, nonton apa tuh, sinetron, berita-berita artis, itu yang bikin lemah iman. Karena menceritakan ahli dunia bikin kita cinta dunia. Minimal. Fulan penghasilannya sekian, kalau jajan sekian, itu akhirnya tambah cinta kita ke dunia. Minimal itu masuk itu, Pak. Minimal masuk itu. Tapi kalau kita cinta fulan, bagaimana ibadahnya, ya apa dia suruhnya, itu terpengaruh. Ini dalam hal ini kurangin ya, baca-baca sesuatu yang bikin kita suudzon pada Allah. Nah, termasuk tadi makan itu, hendaknya kita husnudzon. Yang membawa penyakit itu Allah Ta'ala. Ya, selama kita nggak berlebihan, insya Allah. Di Bangil itu, hampir orang itu tiap hari makan kambing. Di pasar Jawa itu, baik saya jadi contoh Bangil. Itu kambing tiap hari ada yang nyembelih. Nggak ada istilah kena stroke, kena ini, nggak ada, Pak. Ya Allah. Saya kalau di Bangil hampir tiap hari makan sate kambing. Tiap hari. Bahkan kalau di pondok hari Ramadan, hari Idul Adha ini, kalau di pondok ya, itu di kamar guru itu setiap hari kepala kambing. Sampai bosan. Apakah nggak ada stroke? Nggak ada stroke. Yang bikin kita nggak sehat ya pikiran kita. Sudah kaget duluan. Waduh, kayak apa ini? Kayak makan sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya, nggak usah takut. Ya. Kemarin itu apa? Ada yang saat ini nggak ada yang mau kambing, Ustaz. Kirim ke rumah tadi. Kasih kaki satu ini. Kenapa kok takut? Padahal aslinya ya, Nabi itu korbannya itu domba. Nabi itu korbannya itu domba. Ya, kafsyaini ya, dalam hadis disebutkan kafsyaini akornen, 2 kambing kibas, kambing domba. Nah, kalau dibilang paling utama itu memang, cuman jarang diikuti. Domba. Ya. Domba. Nah, pemerintah itu yang melarang, Pak. Oh. Untuk berkorban dengan domba itu pemerintah yang melarang pakai apa? Beberapa kan nggak berani memelihara domba. Nah itu hukumnya seperti apa? Wah, tidak tahu kita. Katanya merusak pasaran sapi dan kambing. Memang murah, memang. Domba itu dibagi cuma 1,5. Ya. Cuman kalau ada domba, umat muslim itu lebih utama mengambil domba. Kambing dan sapi itu akan diabaikan, pengaruhnya seperti itu. Jadi ekonomi tidak jalan, ekonomi lokal. Oh, dan Allah alam itu kebijakan ya. Yang dilarang itu di Kabupaten Klaten, dengan saya adu domba. Adu domba boleh. Kambing dengan domba enggak? Adu domba tidak boleh. Ya, makanya si Benny yang lagi bisnis kambing itu kan Pak, yang domba ya gitu ya. Kambing. Kambing berjenggot. Oh, di situ ya, alasan.
Ya kalau kebijakan itu Allah alam ya, istilahnya banyak yang dilihat oleh pemerintah. Ala kulli hal ya, kesimpulannya selama yang kita makan itu halal ya, maka husnudzon lah ya, niat itu untuk kesehatan jasmani dan rohani. Dan semoga apa yang kita sampaikan menjadikan manfaat untuk kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita, keluarga kita, orang-orang yang minal ulama'il amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, menjadi orang-orang yang ahli ilm wa ilmu khair. Ala hadhihi niyyah salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, Rabbi wafiqna wa fihhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. ورزقنا كل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نهضى بالخير نفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.